adik-adik, hari ini kita berjumpa lagi di acara Kreativitas Rocky. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik sehat dan tetap semangat, juga penuh dengan sukacita Tuhan. Hari ini kita akan membuat meja lipat dari bahan yang sangat mudah dan bisa kita temukan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memulai kreativitas kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh ikut dalam kreativitas Rocky. Kami mau membuat kreativitas Rocky ini Tuhan, biarlah berguna bagi kami, juga bisa bermanfaat. Tolong kami Tuhan supaya semua yang kami buat hari ini juga berlangsung dengan lancar. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menjaga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, untuk memulai kreativitas kita hari ini, kita perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan-bahannya juga. Bahan-bahan apa ya yang kita perlukan? Kita perlu kardus. Pilih aja kardus yang sudah tidak terpakai mungkin yang ada di rumah. Lalu, bahan apa lagi ya? Kita bisa juga menyiapkan kertas koran yang sudah tidak terpakai. Atau kalau adik-adik punya kertas kado, adik-adik juga bisa menyiapkan kertas kado. Nah, sekarang alat-alat yang kita harus siapkan untuk kreativitas kita hari ini. Yang pertama, kita perlu penggaris. Lalu, ada double tape. Ada juga spidol untuk menandai. Nah, kita juga perlu alat potong, bisa cutter, bisa juga gunting. Tapi adik-adik harus ingat, saat menggunakan alat potong, adik-adik harus didampingi oleh papa atau mama. Baik, kalau sekarang coba adik-adik siapkan dulu ya alat-alat dan bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam kreativitas kita hari ini. Kalau sudah siap, kita akan memulai kreativitas kita hari ini. Kita akan mulai untuk membuat meja lipat. Nanti kalau meja lipatnya sudah jadi, adik-adik bisa pakai meja lipat ini. Bisa untuk taruh laptop misalnya, atau bisa juga nih taruh gelas atau peralatan tulis adik-adik, baik buku, bolpen, ataupun pensil yang adik-adik miliki. Sudah siap? Yuk kita mulai. Pertama, kita siapin kardusnya dulu ya. Tapi kardusnya ini harus kita potong. Kita ambil alat potongnya ya. Kali ini Kak Yanti mau pakai cutter. Jangan lupa, seperti yang tadi Kak Yanti sudah ingatkan, adik-adik harus didampingi oleh papa atau mama saat menggunakan alat potong ini. Kita mulai memotong ya. Nah, kardusnya sudah kita potong. Bentuknya jadi seperti ini ya. Apalagi yang harus kita lakukan? Ada beberapa bagian yang kita juga harus tetap potong nih sebelum jadi mejanya. Kita potong di bagian yang ini ya. Di garis yang ini ya. Kayak nanti butuh spidol untuk menandai. Di bagian ini ya, yang sudah Kak Yanti garis, ini yang akan kita potong. Boleh pakai gunting nggak Kak? Boleh, tapi tetap ingat juga harus didampingi ya. Sekarang kita potong. Nah, kita sudah potong, tapi kita simpan dulu ya bagian yang sudah kita potong ini. Nanti akan kita gunakan juga loh. Bentuknya sudah seperti ini. Sekarang kita potong lagi bagian sampingnya ya. Kita ambil lagi spidolnya dan penggaris. Kita tandai. Seperti ini. Nah, di bagian kanan dan kiri juga ya.
Nah, setelah kita tandai, kita mulai bisa memotongnya. Ada 4 bagian ya yang kita potong. Jangan lupa yang sebelah sini juga dipotong yang sudah kita tandai. Satu lagi. Nah, kalau sudah selesai kita potong, bentuknya akan seperti ini. Seperti ini. Oke, kita simpan dulu ya yang ini. Kita kembali lagi ke kardus yang ini nih, yang tadi kita potong. Kita tandai lagi. Kalau sudah ditandai, kita bisa mulai memotongnya. Kita ambil gunting lagi ya. Sekali lagi ingat, adik-adik harus didampingi loh sama papa dan mama. Nah, kita hanya mengambil bagian yang ini ya. Kalau sudah selesai, kita mau potong menjadi 2 bagian. Seperti ini. Kita potong ya. Nanti ini juga akan kita gunakan. Nah, bagian yang sudah kita potong ini kita akan simpan juga ya. Nanti akan kita gunakan kembali. Setelah itu, supaya kardus ini menjadi bagus, nanti hasilnya kita bisa mulai menempelkan juga dan memasangkan kertas koran. Atau kalau adik-adik punya kertas kado juga boleh ya. Sekarang Kak Yanti mau pakai kertas korannya dulu ya. Nanti adik-adik tinggal seperti menyampul buku seperti ini. Bisa menggunakan double tip atau kalau adik-adik mau pakai lem juga boleh ya. Nah, Kak Yanti sudah punya nih. Nanti setelah Kak Yanti bungkus koran, hasilnya akan seperti ini. Bentuknya tetap kan seperti yang tadi. Ini juga ada 2 bagian yang tadi sudah kita potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Nanti juga akan kita pakai. Kalau sudah selesai seperti ini, sudah disampul dengan kertas koran, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bisa mulai merakit mejanya. Yuk, kita mau rakit mejanya dulu ya. Seperti ini. Nah, adik-adik lipat ke dalam ya. Bagian yang lebih panjang. Nah, sudah dilipat. Bentuknya sudah seperti ini. Oke. Sekarang kita mau tandain dulu ya, pakai penggaris. Kita tandain miring ya, seperti ini. Nah, yang di bagian sini ditandain juga, ya dong. Kita juga akan memotong yang bagian ini ya. Nah, sudah selesai. Sekarang kita bisa potong ya. Kayak nanti mau pakai cutter ya buat motong. Nah, sudah dipotong. Begitu juga di bagian yang sebelah kanan ini. Kita juga akan potong. Nah, seperti ini. Adik-adik bisa lihat bentuknya. Apa yang harus kita lakukan lagi? Kita ambil ya bagian yang sudah kita potong tadi nih, yang 2 bagian sama besar. Selanjutnya kita akan
memasang double tape. Kita pasang double tape-nya dulu. Keduanya ya. Di sini juga kita pasang double tape-nya. Nah, setelah itu apa yang harus kita lakukan, Kak? Double tape-nya akan kita buka ya. Kita mau tempelkan. Nah, seperti ini. Kita akan tempelkan di bagian ini. Nah, bisa ditekuk. Sudah tertempel dengan baik. Sekarang kita juga perlu menempelkannya di bagian yang satunya lagi. Caranya sama ya. Kita pasang double tape juga. Lalu kita tempelkan. Nah, sama seperti ini. Terbuka. Nah, sekarang kita tutup kembali bagian yang tadi sudah kita potong. Waktunya untuk merakit seperti ini. Supaya mejanya adik-adik kokoh dan kuat, nih adik-adik bisa taruh di sini. Seperti ini. Yang ini juga. Kita akan masukkan. Nah, jadi mejanya. Kalau yang ini Kak Yanti bungkus dengan kertas kado. Yang ini dengan kertas koran. Jadi adik-adik juga bisa. Oh, saya punyanya kertas kado, Kak. Boleh? Boleh. Supaya mejanya lebih bagus. Pakai kertas koran boleh juga, boleh. Yang penting kardusnya disampul, ditutupin dengan kertas kado atau dengan kertas koran supaya jadi lebih bagus lagi. Nah, mejanya sudah siap. Meja ini sudah bisa kita gunakan. Adik-adik bisa taruh laptopnya di atas meja ini. Waktu adik-adik mau mengerjakan tugas misalnya, boleh juga sambil mengetik di meja ini. Seperti itu kreativitas kita hari ini. Tapi ingat, setelah menggunakannya, adik-adik juga harus membereskannya ya. Kita bisa buka. Ini juga bisa kita buka. Lalu kita bereskan ya. Seperti ini. Kita lipat. Seperti ini. Dan kita bisa menaruhnya di tempat penyimpanan. Nanti kalau kita ingin menggunakannya lagi, kita bisa juga menggunakannya dan membukanya kembali. Seperti itu adik-adik. Nah, jangan lupa ya adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah selesai membuat dan ikut membuat seperti kreativitas kita hari ini, membuat meja lipat dari kardus yang sudah tidak terpakai, adik-adik bisa foto hasil karya adik-adik. Lalu apa yang harus dilakukan, Kak? Adik-adik bisa upload ya, baik itu di Instagram atau di Facebook. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik juga jangan lupa ya untuk ikut dalam ibadah hari Minggu Rocky. Di mana, Kak? Adik-adik bisa nonton, bisa ikut beribadah di YouTube channelnya Rocky, Rock Kids Ministry. Jangan lupa ya, adik-adik juga bisa untuk menyaksikan program kreativitas Rocky setiap hari Kamis jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa. Nah, sekarang karena kreativitas kita sudah selesai, kita sudah membuat kreativitas kita yaitu meja lipat.
dari kardus, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami sudah membuat meja lipat. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau memberikan kreativitas bagi kami, Engkau memberikan kemampuan bagi kami hari ini untuk kami bisa membuat meja lipat dari kardus. Dan meja lipat ini bisa bermanfaat dan kami gunakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Jangan lupa tetap adik-adik mengikuti channel Rock Kids Ministry di YouTube. Sampai jumpa. God bless you.